Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membawakan materi atau mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku. Adapun materinya sebagai berikut: motif, motivasi, sugesti. Pengertian motif. Motif secara bahasa, motif berasal dari kata movers, yang berarti gerakan atau suatu bergerak yang secara psikologis biasa disebut dengan gerak atau perilaku. Motif menurut Sherif dalam Alex Sobur 1, suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan. Semua pengaruh internal seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan, dan keinginan. Menurut Nasution menjelaskan bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Golongan motif. Menurut M. Sharif dan C.W. Sharif terbagi menjadi 3 golongan: motif biogenetis, dan motif sosiogenetis, dan motif teogenetis. Motif biogenetis, motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme demi kelanjutan kehidupan secara biologis. Motif biogenetis ini adalah asli di dalam diri orang yang berkembang dengan sendirinya. Motif sosiogenetis, motif-motif yang dipelajari orang yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang atau hasil kebudayaan orang. Motif teogenetis, motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ia berusaha merealisasikan nama-nama agamanya. Golongan motif. Menurut Tevan dan Smith 1964 terbagi menjadi 2 golongan: motif primer dan motif sekunder. Motif primer, motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi, psikologi, dan diperoleh dengan tindakan dipelajari. Contohnya haus dan lapar. Motif sekunder, motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses kimiawi, psikologi, dengan umumnya diperoleh dari proses belajar, baik melalui pengalaman maupun lingkungan. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan istilah yang lebih umum yang menunjukkan pada proses gerakan termasuk situasi yang dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang menimbulkannya, tujuan dan akhir dari gerakan atau perbuatan. Karena itu bisa juga dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan daya gerak dan menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Menurut M. Usman Najati dalam Abdurrahman Saleh, motif adalah kekuatan pergerakan yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan menuju tujuan tertentu. Macam-macam motivasi. Menurut Watt dan Markius terbagi menjadi 3 macam: kebutuhan organi, motivasi darurat, dan motivasi objektif. Kebutuhan organi yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam seperti makan, minum, kebutuhan bergerak dan istirahat, tidur, dan sebagainya. Motif darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri dari dorongan yang membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar, dan sebagainya. Motivasi objektif yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Motif ini mencakup kebutuhan, eksplorasi, manipulasi, menaruh minat. Motivasi ini timbul karena dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. Pengertian sugesti. Sugesti adalah proses dalam interaksi sosial yang biasanya dipergunakan untuk menjadi individu menerima cara, perkataan, tingkah laku pihak lain tanpa lagi adanya trik yang diungkapkan terlebih dahulu. Akibatnya, untuk salah seorang yang dipengaruhi akan mengikuti serta melakukan tanpa adanya proses berpikir panjang. Sugesti biasanya lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa atau memiliki pengaruh besar di lingkungan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, sugesti dapat pula berasal dari kelompok besar atau mayoritas terhadap kelompok kecil, minoritas, ataupun orang-orang dewasa terhadap anak-anak.
Pengaruh sugesti lebih mudah terjadi jika orang yang memberikan sugesti adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berwibawa, atau pemimpin dari orang-orang tersebut. Selain dari orang-orang tersebut, sugesti dapat juga terjadi dari teman-teman dekat, bahkan yang lebih rendah derajatnya dengan dia. Jenis sugesti. True sugesti, menerima yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan. Contohnya, adanya tawuran antar pelajar. Siswa-siswa yang terlibat dalam tawuran pada umumnya dilakukan atas dasar rasa setia kawan. Negatif sugesti, penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan. Contohnya, adanya tawuran antar pelajar. Prestik sugesti, sugesti yang muncul sebagainya akibat adanya prestik orang lain. Contohnya, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat banyak menganjurkan agar semua warga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Pengertian penanaman penanaman adalah proses penerimaan, pengertian, penjelasan, dan penanaman ide kepada peserta didik mengenai suatu hal atau materi. Sedangkan pengertian perilaku menurut KBBI adalah perbuatan, gerak-gerik, tingkah laku, cara menjalankan atau berbuat. Perilaku secara luas yaitu kegiatan atau tindakan yang tidak hanya mencakup hal-hal motorik saja, seperti berbicara, berjalan, berlari, berolahraga, bergerak, dan lain-lain, tetapi juga membahas macam-macam fungsi anggota tubuh seperti melihat, mendengar, mengingat, berpikir, fantasi, pengenalan kembali, emosi-emosi dalam tangis atau senyum, dan sebagainya. Mahfuz Salahuddin. Perilaku Islamiyah. Pengertian perilaku dapat diartikan sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya, yang merupakan refleksi atau umpan dari sebagai macam aspek baik fisik maupun non-fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis terhadap lingkungan sekitar. Reaksi yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk pasif tanpa tindakan nyata, dalam bentuk aktif dengan tindakan. Jadi dapat dikatakan bahwa perilaku ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan didasarkan dari adanya refleksi maupun suatu reaksi psikis tertentu. Tingkah laku merupakan sembarangan respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban, atau balasan yang dilakukan oleh organisme. Dan secara tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktivitas diucapkan. Pembagian nilai Islami adanya tauhid, akhlak, dan ibadah. Faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan ada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia memiliki fitrah atau potensi beragama. Dalam perkembangannya, fitrah ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada yang mendapati bimbingan dari agama secara fitrah itu berkembang secara benar sesuai dengan kehendak Allah SWT. Faktor eksternal, faktor beragama merupakan potensi yang punya kecenderungan untuk beragama. Namun perkembangan itu tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor dari luar eksternal. Faktor 25 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Quran dan terjemahannya Ibn halaman 123 dan 28. Eksternalnya tidak akan lain adalah lingkungan di mana individu itu hidup. Dasar-dasar pemahaman perilaku pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Kata karakter berasal dari Yunani, tomar, yang berarti menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu pedagogi, yaitu berasal dari pait artinya anak, agogos artinya membimbing. Jadi istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu atau seni mengajak anak. Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dan generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sedangkan karakter itu akumulatif watak, sifat dan kepribadian individu yang menggerakkan kepada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam definisi ini, pendidikan karakter merujuk kepada 3 komponen yang berlaku diolah, yaitu pikiran, raga, rasa ditunjukkan dengan kata, sedangkan pikiran ditunjukkan dengan kata ustadzat, rasa ditunjukkan dengan kata care about, ditunjukkan dengan kata acat, upon, card, etikat, forest, itu adalah raga. Perbedaan kepribadian atau karakter. Kepribadian adalah
keseluruhan cara seseorang individu bereaksi atau berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan dirujuk oleh seseorang. Kepribadian merupakan jumlah karakteristik yang muncul dalam perilaku tanpa adanya moral, seperti pemarah, penyabar, tahap terhadap uji coba, mudah iba, cepat tersinggung, bangga, dan lainnya. Maka dari itu, kita bisa mengkontrol kepribadian kita secara perlahan dan bertahap. Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan atau mengarah tindakan seorang individu. Karakter adalah perilaku seseorang yang relatif permanen ketika berinteraksi dengan lingkungan yang dilandasi dengan pengetahuan moral. Tujuan dan landasan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk bangsa yang berorientasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berdasarkan takut akan adanya Tuhan. Adapun fungsi-fungsi pendidikan karakter yaitu: yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar kepribadian seorang siswa menjadi baik. Yang kedua, memperkuat perilaku bangsa yang beragama. Yang ketiga, meninggalkan peradaban bangsa yang kreatif dalam pergaulan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.